Halo teman-teman, saya Jurudin Diasiteov. Di sini saya akan menyampaikan materi awal mengenai definisi analisis aktivitas perusahaan. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang mengetahui mengenai definisi analisis aktivitas perusahaan? Jika belum mengetahui tentang definisi analisis aktivitas perusahaan, ini dia definisi tersebut, yaitu adalah menghasilkan output berupa barang atau jasa yang kemudian output dijual untuk menghasilkan pendapatan dan akhirnya dari pendapatan akan dihasilkan keuntungan. Nah, dalam menganalisis aktivitas bisnis suatu perusahaan merupakan langkah awal untuk melihat adanya aktivitas bisnis perusahaan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi keuangan perusahaan. Nah, dalam aktivitas perusahaan terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas operasi. Yang pertama itu, aktivitas pendanaan adalah merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dana untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan. Nah, yang kedua itu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengalokasian dana untuk membiayai aktiva atau investasi perusahaan. Oleh karena itu, analisis aktivitas investasi akan difokuskan pada analisis terhadap komponen-komponen pembentuk struktur aktiva perusahaan. Yang ketiga adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang menghasilkan output berupa barang atau jasa yang kemudian menjualnya untuk menghasilkan pendapatan dan akhirnya dari pendapatan akan dihasilkan laba setelah memperhitungkan biaya-biaya dan beban-beban. Nah, aktivitas operasi terdiri dari 2, yaitu pendapatan dan biaya serta beban. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai analisis investasi. Nah, ini dia definisi analisis investasi. Analisis investasi adalah kegiatan menganalisis menggunakan variabel untuk mengetahui retur di masa lalu, retur harapan, pergerakan harga, dan lain-lain. Melalui analisis ini, investor akan mengetahui kondisi pasar secara keseluruhan. Diadakannya analisis bertujuan untuk memprediksi pergerakan investasi dan menyesuaikannya kepada investor yang cocok. Ikut ada jenis-jenis metode yang bisa digunakan. Yang pertama, analisis atas ke bawah. Yang kedua, analisis atas ke bawah. Yang ketiga, analisis fundamental. Dan yang keempat, analisis teknis. Analisis atas ke bawah. Pendekatan menggunakan analisis atas ke bawah adalah metode yang cukup umum. Proses pengujian dimulai dengan menganalisis tren ekonomi, investor, dan pasar. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis lebih lanjut tentang aset investasi yang mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Contohnya seperti dari analisis atas ke bawah ini, misalnya investor menganalisis kinerja beberapa sektor secara bersamaan, lalu disimpulkan bahwa sektor industri yang menunjukkan perform terbaik. Mengetahui informasi ini, investor pun mengalokasikan dananya pada sektor tersebut.
Yang kedua, analisis bawah ke atas. Analisis ini mengevaluasi kinerja saham individu terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kelebihan dari investor tersebut. Misalnya, memiliki kompetensi manajemen yang baik, penilaian bagus, kekuatan harga, dan lain-lain. Analisis ini menggunakan pendekatan mikroekonomi atau dengan kata lain analisis tidak berfokus pada siklus pasar. Dengan begitu, bisa didapatkan perusahaan dan saham yang berkinerja paling baik dan keseluruhan. Yang ketiga ada analisis fundamental. Metode analisis investasi tidak terlepas dari analisis fundamental. Singkatnya, analisis ini memiliki fokus dalam menjaga kesehatan keuangan entitas usaha sehingga prospek ekonomi menjadi lebih luas dan potensial. Biasanya, investor saham menggunakan analisis fundamental. Mereka melakukan perdagangan yang menguntungkan dengan harga yang rendah dibandingkan berdagang dengan nilai intrinsik. Yang keempat ada analisis teknis. Pada dasarnya analisis ini masih berkaitan dengan analisis fundamental. Bedanya, analisis teknis menggunakan grafik untuk mengetahui performa harga saham, parameter statistik. Perhitungan dilakukan melalui komputer supaya hasilnya akurat. Analisis teknis juga berfokus pada evaluasi pergerakan harga, alat grafik analitik, dan sinyal perdagangan. Hasil didapatkan evaluasi mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sebuah sekuritas. Umumnya yang menggunakan analisis teknis pada investor perdagangan harian. Itu dia penjelasan mengenai analisis investasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai payback period atau PBP. Di sini mekanismenya, PBP menghitung dari seberapa cepat investasi kembali dan menggunakan waktu sebagai satuan ukuran. Secara sederhana, payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Oke, di sini kita lanjut mengenai contoh dengan soal aliran arus kas yang sebelumnya kita bahas di minggu lalu. Di sini ada sebuah tabel mengenai tahun proyek dan net cash flow, di mana tahun proyek yang ke-0 yaitu mendapatkan senilai minus 1.500 net cash flow. Lalu untuk tahun yang pertama yaitu mendapatkan senilai 250, hingga tahun kelima yaitu mendapatkan senilai 650, dan di akhir tahun yaitu mendapatkan terminal cash flow yaitu senilai 1.000. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian dari soal sebelumnya, yaitu di sini ada sebuah tabel yaitu ada tahun proyek, net cash flow, dan kumulatif NCF. Lalu pada tahun proyek 0 yaitu mendapatkan nilai net cash flow senilai 1.500 dan nilai kumulatif NCF-nya yaitu senilai minus 1.500. Dan pada tahun pertama yaitu nilai net cash flow-nya dapatkan 250 dan untuk mencari nilai kumulatif NCF-nya yaitu dari NCF sebelumnya dijumlahkan dengan nilai net cash flow pada tahun pertama yaitu 250 dan mendapatkan nilai NCF senilai minus 1.250. Lalu jumlahkan sampai sehingga pada tahun keempat yaitu net NCF-nya 550 dan NCF-nya itu 100, kumulatif NCF-nya senilai 100. Dan untuk pada tahun kelima yaitu dapatkan dari terminal net cash flow 1.000 dan dijumlahkan pada net cash flow pada tahun keempat dan kumulatif NCF pada tahun keempat, yaitu mendapatkan senilai 1.650. Lalu di sini ada suatu rumus yaitu PBP sama dengan sebelum tahun bilangan positif terjadi ditambah biaya yang belum terpulihkan pada awal tahun dan dibagi aliran selama tahun berjalan.
PBP sama dengan 3 ditambah 450 dibagi 450 sama dengan 3,81 tahun. Atau setara dengan 3 tahun 9 bulan 21 hari. Nah, di sini 3 didapatkan dari tahun proyek ketiga, yaitu sebelum nilai kumulatifnya berubah menjadi nilai positif. Dan untuk nilai 450 yaitu didapatkan net cash flow sebelum nilai kumulatifnya berubah menjadi nilai positif. Dan untuk nilai 450 yaitu dari net cash flow-nya sesudah awal masuk kumulatif berubah menjadi nilai positif. Dan karena terjadinya sebelum umur proyek berakhir kurang 5 tahun, maka proyek ini dikatakan dapat diterima. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang net present value atau NPV. Di mana di lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan harus memilih proyek atau investasi yang paling menguntungkan dan memberikan pengembalian yang tinggi. Net present value atau NPV membantu menghitung nilai saat ini dari aliran kas yang diharapkan dari proyek. Nah, dengan menghitung NPV, perusahaan dapat memperkirakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dan investasi dan membandingkannya dengan biaya awal. Nah, net present value memungkinkan perusahaan untuk membandingkan dan memprioritaskan berbagai proyek berdasarkan nilai sekarang yang dihasilkan. Berikut ada istilah yang umum dalam perhitungan NPV. Yang pertama, arus kas bersih atau cash flow yang artinya selisih arus kas. Yang kedua, tingkat diskonto atau discount rate yang artinya tingkat pengembalian. Yang ketiga, periode waktu atau time period yang artinya interval waktu. Yang keempat, nilai sekarang atau present value yang artinya nilai uang di masa depan. Yang kelima, investasi awal atau initial investment yang artinya jumlah uang yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, NPV atau net present value yang artinya selisih nilai total. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada kelebihan dan kekurangan dari net present value atau NPV, di mana untuk kelebihannya dari NPV ini yaitu yang pertama adalah objektivitas yang tinggi, yang kedua mengakui nilai waktu uang, yang ketiga membandingkan berbagai proyek, dan yang keempat fokus pada arus kas. Dan untuk kekurangan dari NPV ini, yang pertama tergantung pada estimasi arus kas, yang kedua sensitif terhadap tingkat diskonto, yang ketiga tidak mengukur risiko, dan yang terakhir kesulitan dalam menghitung untuk proyek besar atau kompleks. Di sini ada penyelesaian dari contoh soal tersebut. Nah, di sini ada tabel tahun dan tabel net cash flow-nya yang sudah diketahui. Di sini kita mencari nilai PVIV dengan menggunakan bunga 10%, di mana dengan menggunakan rumus PVIV sama dengan 1 dibagi 1 plus I, yaitu di mana I adalah bunganya dan dipangkatkan dengan 0 atau pada tahun tersebut, yaitu dengan soal pada tahun ke-0 sama dengan PVIV yaitu 1 dibagi 1 plus 10% dipangkatkan dengan 0, yang hasilnya sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dan untuk tahun pertama yaitu PVIV sama dengan 1 dibagi 1 plus 10% dipangkatkan dengan 1 atau pada tahun tersebut, yang hasilnya sama dengan 0,99. Dan untuk seterusnya pada tahun seterusnya dengan menggunakan nilai perhitungan yang sama. Dan di sini kita mencari nilai present value, di mana untuk mencari nilai present value ini kita hanya mengkalikan nilai net cash flow dengan nilai PVIV-nya, di mana pada tahun ke-0 nilai net cash flow-nya sebesar minus 1.500 dikalikan dengan nilai PVIV yaitu 1, yang hasilnya minus 1.500 dikalikan dengan 1 yaitu hasilnya minus 1.500, yaitu minus 1.500 adalah nilai present value-nya. Dan yang kedua, dan pada tahun yang pertama yaitu nilai net cash flow sebesar 250 dikalikan dengan 0,909 yang hasilnya sama dengan 227,25, dan seterusnya pada tahun berikutnya perhitungan yang sama. Oke, sudah diketahui masing-masing nilai present value-nya, lalu kita jumlahkan seluruh nilai present value-nya dan menghasilkan nilai net present value sebesar 754,6. Untuk kesimpulannya, kita dapatkan nilai net present value sebesar 754,6
yang mana nilai tersebut bersifat positif yang berarti proyek atau investasi bisa diterima. Kita masuk ke pembahasan yang kelima mengenai IRR. Apa sih itu IRR? Nah, IRR itu singkatan dari Internal Rate of Return, yang artinya adalah tingkat diskonto yang membuat nilai NPV itu sama dengan 0. Sama halnya dengan NPV, IRR juga mengukur keuntungan investasi. Tidak hanya investasi portofolio seperti saham saja, tetapi IRR juga digunakan untuk investasi secara langsung. Contohnya seperti apa sih? Seperti proyek. Nah, tugas IRR itu untuk apa sih? Tugas IRR itu adalah untuk mencari nilai faktor diskonto untuk menghasilkan nilai NPV yang mendekati angka 0. Nah, IRR yang bagus itu IRR yang bagaimana? IRR yang bagus itu adalah IRR yang nilainya itu besar, karena secara tidak langsung IRR yang memiliki nilai yang besar itu menggambarkan potensi hasil investasi yang besar pula. Nah, jadi itu pengertian daripada IRR. Kita langsung masuk saja ke pembahasan perhitungannya. Oke, di sini ada tabel. Ini tabel terusan dari tabel NPV tadi yang sudah saya jelaskan. Tadi kan di tabel NPV itu terdiri dari ada tahun, NCF atau net cash flow, kemudian ada PV1, di mana interest rate-nya itu sama dengan 10%. Nah, dikarenakan di sini hasilnya itu masih bernilai positif atau belum mendekati 0, maka kita akan menaikkan interest rate atau WACC-nya itu sebesar 25,4%. Kenapa dinaikkan? Ya karena kita ingin mencari hasil yang lebih mendekati 0 lagi atau negatif, seperti itu. Nah, di sini tertera ada rumus manual daripada IRR sendiri, yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi sama NPV 2 dikurang NPV 1. Kemudian dikali sama hasil penjumlahan I2 dikurang I1. Nah, I1, I2, NPV 1, NPV 2 itu apa sih? Nah, I1 itu adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. I2 adalah tingkat diskonto yang menghasilkan nilai NPV minus. Kemudian NPV 1 itu adalah net present value yang bernilai positif. Dan terakhir yaitu NPV 2, itu net present value yang bernilai negatif. Nah, oke. Selanjutnya itu itu adalah rumus manual daripada IRR sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tabel yang tadi, tabel yang belum saya jelaskan. Nah, di sini terdapat tabel-tabelnya. 4 tabel pertama, 4 baris pertama itu kan sudah diketahui di dalam net present value tadi yang sudah teman saya jelaskan. Kan 4 tabel pertama itu ada tahun, NCF atau net cash flow, kemudian ada PVIV atau present value interest factor, dan kemudian ada PV1 di mana interest rate itu 10%. Nah, hasil daripada PV1 atau NPV 1-nya itu masih bernilai positif atau menjauhi 0. Nah, karena kita ingin mencari nilai IRR, nilai IRR ini harus mendekati 0. Maka kita akan menaikkan nilai interest rate itu sebesar 25,4%. Boleh dinaikkan berapa saja, intinya di atas 10%. Nah, di sini kita pakai yang 25,4%. Oke, kita tambahkan tabel berikutnya yaitu tabel PPIV 2. Rumusnya itu adalah tadi yang sudah teman saya jelaskan, yaitu 1 dibagi 1 plus I atau interest rate-nya dipangkatin sama 1. Nah, itu rumusnya. Jadi tinggal kita masukkan nih nilai interest rate-nya sama nilai tahunnya. Berarti tahun ke-0 itu 1 dibagi 1 plus 25,4%
habis itu dipangkatkan sama 0. Nah, bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya akan 1. Makanya pada tahun ke-0 nilai PVIV 2-nya itu senilai 1 sama dengan PVIV 1. Kemudian selanjutnya tahun pertama itu tinggal diganti saja 0 yang tadi jadi 1. Jadi 1 dibagi 1 plus dari 0,4% dipangkatkan sama 1. Tadi kan pangkatnya 0, sekarang 1. Jadi hasilnya itu senilai 0,797. Dan seterusnya. Jadi pangkatnya itu mengikuti tahun yang ada. Kemudian sudah diketahui nih nilai PVIV-nya masing-masing tahun. Kemudian kita cari PV2-nya dengan cara mengkalikan nilai PV1, PVIV2 dengan nilai NCV-nya. Jadi kan nilai NCV-nya ini pada tahun ke-0 itu minus 1500. Kemudian PVIV2-nya itu senilai 1. Jadi tinggal dikalikan. Minus 1500 dikali 1 itu hasilnya minus 1500. Kemudian tahun selanjutnya, tahun ke-1 itu NCV 250. 250 dikalikan sama 0,797. Itu hasilnya adalah 199,25. Dan seterusnya, sehingga nilai keseluruhannya itu atau nilai NPV2-nya itu senilai minus 96,50. Nah, hasilnya kan sudah minus nih, sudah melewati angka 0. Jadi, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus manualnya yang tadi. IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Kita masukkan I1-nya itu ada 10%. Tadi kan I1-nya interest rate yang pertamanya kan 10% nih. Kemudian ditambah sama NPV1-nya itu senilai yang positif tadi, yang hasil tadi 754,6. Dibagi sama NPV1-nya 754,6 dikurang sama NPV2-nya yang minus tadi, minus 96,5. Kemudian dikalikan tuh sama pengurangan I2 dikurang I1, berarti 25,4% dikurang sama 10%. Nah, kemudian hasilnya itu adalah 0,1 ditambah sama pengurangan tadi dan pembagian itu 0,886 dikali sama 0,154. Dimana kita kalikan keseluruhannya 0,886 dikali 0,154 itu hasilnya adalah 0,1365 ditambah tadi sama 0,1 diturunkan. Jadi hasilnya itu sebesar 0,2365 atau kita jadikan persentase menjadi 23,65%. Jadi dapat kita simpulkan nih dari perhitungan IRR yang bernilai positif ini, maka proyek atau investasinya itu dapat diterima karena bernilai positif. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang profitabilitas indeks atau biasa disebut dengan PI. Nah, si profitabilitas indeks ini tuh yaitu merupakan suatu rasio antara nilai yang sekarang dari arus kas bersih di masa depan yang diharapkan suatu investasi dengan nilai investasi awal. Nah, jadi si profitabilitas indeks ini tuh sangat berguna ya bagi dalam pengambilan keputusan investasi karena memberikan informasi tentang potensi pengembalian investasi yang diharapkan dalam hubungan dengan biaya investasi awal. Nah, hal ini itu memungkinkan para pengembalian keputusan untuk membandingkan dan memprioritaskan berbagai proyek atau investasi berdasarkan tingkat keuntungan yang relatif. Oke, jadi kita lanjut aja ke contoh soal ya. Nah, di sini ada tabel contoh soal, yaitu di sini ada tahun,
lalu ada NPV, ada X itu dikali ya, bukan X ya. Lalu ada FVP 1 10%, dan ada juga FVP 1 10% juga. Nah, kita langsung aja ya. Nah, di sini pada tahun, kolom tahun ini ada dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 tahun. Lalu ada NCF-nya ya. NCF-nya ini ada min 1.500, 250, 350, 480, 450, 550 sampai 650. Lalu dikali ya. Dikalikan dengan FVP 1 10% sama dengan itu ada 1000 min 1500 dikalikan 1. Jadi hasilnya itu di FVP 1 sebelahnya itu min 1500. Lalu ada juga 250 dikalikan 0,909 sama dengan hasilnya 227,25. Lalu ada juga 350 dikalikan 0,626, itu hasilnya 289,10. Nah, lalu ada juga ini pada tahun kedua, pada tahun ketiga yaitu 450 dikali 0,751, yaitu hasilnya 337,95. Lalu pada tahun yang keempat yaitu 550 dikali 0,683, yaitu hasilnya sama dengan 375,65. Nah, lalu pada tahun terakhir yang kelima yaitu 650 dikali 0,621 sama dengan hasilnya 1024,65. Nah, di sini langsung aja kita masukkan rumus manual, yaitu rumus manual dari PI atau profitabilitas indeks, yaitu PI sama dengan total semua PV yang ada dibagi I0. Nah, notnya di sini itu total FV itu tidak sama dengan NVV. Lalu keterangan, di sini ada keterangan FP ini, PP ini tuh adalah akumulasi dari beberapa periode kecuali pada saat tahun ke-0 ya. Nah, lalu I0 ini juga merupakan nilai investment, yaitu nilai nominal yang dikeluarkan pada tahun ke-0. Nah, kita lanjut masukkan rumusnya ya. Rumusnya kan FI sama dengan PI sama dengan total semua PP yang ada dibagi I0. Nah, total semua PP-nya itu dari mana? Dari sini, dari total hasil FP1 ini yang 10% dari tahun 1 ke 5. Itu dijumlahkan. Berapa? Nah, di sini sudah saya jumlahkan, totalnya itu 225,4,6 dibagi I0. I0-nya itu dari mana? I0-nya itu dari hasil tadi nih, nilai investment yang pada tahun ke-0. Yaitu di sini ada min 1500. Nah, kita jadikan positif jadi 1500. Jadi kita masukkan rumusnya itu FPI sama dengan 225,4,6 dibagi 1500, yaitu sama dengan 1,50. Nah, jadi hasilnya itu karena hasil perhitungan dari PI ini tuh yang bernilai lebih dari 1, jadi dapat disimpulkan bahwa proyek atau investasinya itu dapat diterima apabila si nilai PI ini tuh semakin tinggi. Jadi maka artinya si proyek atau investasi itu semakin baik.